Shalom, puji Tuhan. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita masih melalui YouTube. Saya percaya kalau Tuhan izinkan nanti di awal bulan 12 kita sudah mulai di dalam ibadah di gedung dan tetap muka bersama-sama. Dan Tuhan begitu baik ya. Gereja sudah direnovasi dan kita bisa menikmati gedung yang baru, dan Jemaat Efrata khususnya bisa melihat kemurahan Tuhan secara luar biasa, di mana pandemik semua orang mengalami satu kegoncangan, terutama di dalam hal kesehatan dan finansial. Tetapi di gereja kita, kalau kita amati, jemaat semuanya sehat, semuanya mungkin ada juga yang kena, dan ada yang memang yang kena saya tahu, tapi sudah Tuhan pulihkan, Tuhan memberi kesembuhan. Dan secara finansial saya juga melihat jemaat tidak ada yang kekurangan di masa pandemik ini, dan mereka pada saat dihubungi satu dengan yang lain, mereka tetap mengasihi Tuhan dan dalam keadaan Tuhan cukupkan. Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang terutama gereja bisa direnovasi sesuai dengan keinginan kita, ya, keinginan kita beberapa waktu yang lalu, ya, dan kita tidak bisa merenovasi karena waktu, ya. Gereja masih tetap dipakai untuk tempat ibadah, tetapi pada waktu COVID gereja gak dipakai tempat untuk beribadah, ada kesempatan untuk direnovasi, dan Tuhan cukupkan dananya, dan bisa direnovasi nanti sampai dengan keseluruhan apa yang menjadi keinginan kita bersama, dan boleh nanti kita bisa melihat kemurahan Tuhan, ya, secara luar biasa di gereja yang telah Tuhan berikan bagi setiap jemaat, ya. Gedung yang baru, dan saya percaya nanti ada semangat yang baru, ya, dan ada berkat-berkat yang baru, ya, semuanya baru, dan saya percaya ada satu semangat yang baru, ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Kita orang Pentakosta, ya, bukan Pante tapi Pentakosta. Kita tahu ya, Pentakosta hari yang ke-50, hari yang dijanjikan. Kita semua sadar bahwa setiap orang percaya Roh Kudus menyertai, dan kita amini sesuai dengan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala hal yang baik yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kemampuan untuk hidup kudus, kemampuan untuk tetap setia dan mengasihi Engkau, kemampuan untuk dapat mengucapkan syukur. Ini semua adalah perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengakui akan hal itu. Dan saat ini kami akan menerima berkat firman-Mu. Di dalam keterbatasan kami perlu pertolongan daripada Engkau selalu. Berikanlah kami hikmat-Mu, berikan kami kebijakan,
berikan kami akal budi, satu kemampuan untuk dapat menyimak dan mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Demikian juga hamba-Mu memohon kepada Engkau, berikanlah hamba-Mu kesehatan. Hamba-Mu beberapa waktu yang lalu mengalami satu kelemahan tubuh. Tuhan tolong. Tuhan berikan hamba-Mu kesehatan yang prima, hikmat, akal budi, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Kita hari ini akan membahas tentang Roh Kudus. Kita tahu di dalam Allah yang Esa, ya, Allah di dalam iman kita percaya, ya, satu roh, ya, Allah adalah roh, sehingga di dalam iman kita yang dikatakan tidak melihat tetapi kita percaya Allah itu roh, dan Allah itu satu, tetapi ada satu bukan keunikan, tetapi satu kepercayaan di dalam iman kita semuanya, ya, satu hakikat memiliki tiga pribadi. Ketiga pribadi ini salah satunya yaitu Allah Roh Kudus. Jelas sekali, ya, Allah Roh Kudus adalah memiliki pribadi. Banyak sekali di dalam kebenaran firman Tuhan yang membuktikan hal yang demikian. Tetapi secara khusus hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana bukan istilahnya tugas, tetapi kuasa Roh Kudus. Kalau kita ngomong tugas itu seolah-olah kayak Roh Kudus itu salah satu yang diperintahkan, ya. Tetapi dia itu adalah pribadi Allah, ya. Dan dia menyertai kita, dia menolong kita. Dan ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong, ya. Seorang penolong yang lain. Allah Roh Kudus menjadi penolong bagi setiap orang percaya. Di dalam konteks Yohanes pasal 14 ini dikatakan, dijelaskan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia karena dia roh, ya, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu, menyertai penolong. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, ada satu hal yang sangat luar biasa dikatakan tadi, dia sebagai penolong, terus dia akan diam di dalam kamu, yaitu roh kebenaran, roh Allah sendiri. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan kita jelas sekali kita tidak pernah bisa melihat Roh Kudus. Tetapi beberapa orang, ya, saya ngomong beberapa orang berusaha untuk menciptakan di dalam pikirannya sendiri bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam hidupnya. Terutama banyak sekali orang Pentakosta dengan cara mungkin berbahasa roh.
Dan kalau dia bisa berbahasa roh, dia merasa bahwa Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Tetapi jelas sekali, ya, tanda bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang itu dikatakan bukan bisa berbahasa roh, tetapi ada buah-buah roh. Ini satu pengertian-pengertian yang harus kita mengerti dengan pengertian yang benar dulu. Orang berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa Roh Kudus hadir dalam hidupnya, ya, dengan berusaha seolah-olah bisa berbahasa roh. Dan maaf, berbahasa roh tanpa mengerti artinya, hanya cuma berbicara yang tidak jelas. Dan ini banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan iman, apalagi yang menyebut dirinya sebagai orang Pentakosta. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, nanti saya makin melebar berbicara tentang bahasa roh. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan tentang Roh Kudus sebagai penolong. Soal mereka yang mengklaim dirinya bahwa Roh Kudus hadir dalam hidupnya itu ditandai dengan berbahasa roh, silakan. Ya, dengan pengertian seperti itu. Tetapi jelas sekali kalau menurut kebenaran firman Tuhan, seseorang itu dikatakan Roh Kudus hadir dalam kehidupannya, jelas sekali buah-buah roh itu yang dilihat. Bukan dilihat dari tandanya bisa berbahasa roh, tetapi buah-buah roh. Karena jelas sekali, ya saya jelaskan sedikit aja, di Kisah Rasul pasal 2 tentang Roh Kudus turun. Dan pada waktu itu orang-orang bisa berbahasa roh, bercakap-cakap di dalam bahasa roh, itu untuk menunjukkan bahwa kuasa yang dijanjikan yaitu Allah roh, yaitu Roh Kudus sendiri sudah dicurahkan bagi setiap orang percaya. Tapi sejak peristiwa itu tidak ada seorang rasul pun yang berbahasa roh. Saya tidak menentang tentang berbahasa roh, tapi yang ingin saya tekankan bahwa tanda seseorang itu jika Roh Kudus hadir dalam kehidupannya bukan ya ditekankan, bukan dengan kemampuan bisa berbahasa roh yang saya kasih tanda kutip kurang jelas berbahasanya. Benar apa enggak? Tetapi yang terutama buah-buah rohnya yang harus ditekankan. Ya, tetapi saya akan kembali kepada Yohanes pasal 14 ayat 16 tentang seorang penolong. Roh Kudus cara menolongnya dalam kehidupan kita ini bagaimana? Kenapa dikatakan sama Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Allah, Roh Kudus sendiri. Kita harus merenungkan ini dengan baik. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong, ya. Bukan dia menolong di dalam kehidupan kita, dia benar-benar yang melakukan dalam kehidupan kita. Misalkan kita tersesat di jalan, nanti Roh Kudus bisa tersesat itu betul-betul cari sebuah jalan, terus kita salah jalan, nanti kita dikasih hikmat sama Roh Kudus untuk memberitahu jalan itu, atau hal-hal yang sifatnya cuma seharusnya itu tidak perlu Roh Kudus suruh campur. Kalau kita sesat di jalan, ya tanya sama orang biasa aja kan bisa tahu. Misalkan saya mau ke daerah A, saya nggak tahu jalan, terus kita ngomong di tengah jalan, kita naik sepeda motor atau mobil, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus pimpin aku supaya aku nggak tersesat. Ya itu mencobai Tuhan. Kalau nggak mau tersesat ya tanya sama orang, nggak perlu tanya sama Roh Kudus. Tanya sama orang itu kasih alamat, atau tanya sama Google, pakai Sherlock. Ya pasti tidak perlu Roh Kudus. Roh Kudus bukan untuk seperti itu. Atau kita ada sebuah masalah tentang ekonomi atau apa, tanya sama Roh Kudus, tanya sama ahli ekonomi. Jangan tanya sama Roh Kudus hal-hal yang seperti itu.
Tugas Roh Kudus diberikan bagi kita bukan sebagai ahli ekonomi, bukan sebagai ahli penunjuk jalan, bukan sebagai ahli yang demikian itu. Tapi yang dimaksud penolong ini apa? Lah, orang suka salah kaprah. Roh Kudus yang dijanjikan itu menjadi seorang penolong itu yang sebetulnya mampu dilakukan oleh manusia. Dan ini sekarang banyak sekali fenomena yang seperti ini yang terjadi. Dan orang merasa bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerjanya seperti itu. Orang bertanya terus sama seseorang dan orang itu mampu memberikan jawaban-jawaban. Dan orang itu merasa bahwa orang ini dikasih hikmat oleh Roh Kudus untuk memberitahu yang ke depannya bagaimana. Tidak ada bedanya dengan seorang tukang ramal itu. Roh Kudus diberikan sebagai penolong itu bukan untuk memberitahukan nasib kita. Kalau nasib kita sebagai orang percaya, dan saya percaya Yesus sudah memberikan hidupnya bagi saya percaya, saya pasti memperoleh kehidupan kekal. Nggak usah diramal lagi oleh siapapun juga. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita cuma soal, aku ini besok menghadapi sebuah masalah, persoalan, aku minta petunjuk Roh Kudus. Lah masalahnya masalah apa? Kalau masalahnya ekonomi, jangan minta petunjuk Roh Kudus. Kalau masalahnya sakit, jangan minta petunjuk Roh Kudus. Kalau sakit, ya minta petunjuk sama dokter. Nah, sekarang dia sebagai penolong ini sesungguhnya ini yang bagaimana? Kita harus ingat, Rasul Paulus ya, di dalam kitab Roma, dia pernah berkata apa? Roh penurut, daging lemah. Dia pernah berkata apa? Aku ini ingin melakukan hal yang baik dalam hidupku, tetapi malah yang jahat yang ada dalam kehidupanku. Celakalah aku. Untung aku punya Kristus. Perkataan Paulus berkata bahwa aku ingin melakukan hal yang baik, tapi yang aku lakukan bukan yang baik, malah yang jahat. Aku tahu ini hal yang jahat, bukan aku hindari, malah aku lakukan. Tubuh kita ini tanpa kuasa Roh Kudus, kita gak mampu, ya, kita gak mampu untuk dapat berbuat baik. Tanpa Roh Kudus, kita gak mampu melakukan kebenaran firman-Nya. Di dalam firman Tuhan jelas sekali, Yesus pernah berkata apa? Bahwa setiap orang yang mengasihi aku, yang pastinya melakukan perintahnya. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita gak mungkin mampu melakukan perintah Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita gak mungkin bisa berjalan di dalam perintahnya. Karena kita jelas, di dalam kitab Roma pun dikatakan di dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Dan kita jangan berangan-angan bahwa setelah kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya, langsung pikiran kita ini berubah menjadi malaikat yang ada di surga, yang tidak bisa berbuat dosa. Langsung kita ini berubah menjadi orang yang sangat bijak. Langsung kita ini berubah menjadi orang yang penuh dengan kasih. Langsung kita ini berubah bisa penguasaan diri. Tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Itu tugas Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Itu kuasa Roh Kudus yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jadi saya berbicara.
Bahwa tanda orang yang ada Roh Kudus itu bukan berbahasa roh. Tapi tanda seorang yang ada Roh Kudus yang pasti buah-buah roh itu. Karena dia menolong, dia bergerak di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan seterusnya. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Dia melakukan segala sesuatu bagi kita supaya kita menang atas ketelanjangan, atas maut, atas apa semua itu. Itu Allah yang bekerja. Allah Roh yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu kuasa Roh Kudus yang dinyatakan bagi setiap orang percaya. Satu kemampuan, ya, satu kemampuan Allah Roh yang bekerja bagi setiap orang percaya. Satu kemampuan penolong bagi setiap kita. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Tanpa kuasa Allah Roh Kudus, tanpa penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Dikatakan setia, kenapa setia? Dia hadir dalam kehidupan kita. Tapi dia bukan menguasai kita. Kita bisa berontak sama dia, kita bisa tidak menurut dia. Tapi dia tetap ada di dalam kita, tetap dia bergerak di dalam kehidupan kita. Tandanya apa? Di dalam kehidupan kita makin hari harus makin ada di dalam Ibrani pasal 6 itu. Buah-buah roh itu harus hadir dalam kehidupan kita. Jangan kita berbahasa roh setiap saat gitu saja. Tetapi tidak ada buah-buah roh sama sekali. Buah-buah rohnya bukan dilihat dari perbuatannya kita sehari-hari. Kita menunjukkan bahwa ini loh, aku ada Roh Kudus. Bukan seperti itu. Yang paling tahu di dalam kehidupan kita, hati kita sendiri. Sebetulnya aku gak mampu lakukan ini. Sebetulnya aku gak mampu untuk mengampuni seseorang yang begitu menyakitkan aku. Itu perlu kuasa Roh Kudus menolong kita untuk dapat memberikan satu kekuatan untuk mengampuni seseorang. Sebetulnya aku sudah malas melihat orang ini. Terlalu menyakitkan aku. Terlalu jahat bagiku. Secara manusia. Yang sama-sama berdosa. Gak ada satu pengampunan. Tetapi kasih Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Memampukan kita. Menolong kita. Untuk dapat kita memampukan kita untuk menolong kita untuk mampu mengampuni. Mampu mengasihi. Itu kuasanya yang menolong kita untuk melakukan hal itu. Karena kekuatan manusia gak mungkin bisa melakukan hal yang sedemikian rupa. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tanpa kuasa Roh Kudus. Tidak ada sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari ini dengan benar. Sehingga Yesus berkata, gak usah takut, aku akan memberikan kau seorang penolong. Tetapi kalau dalam pemikiran kita, ikut Yesus itu hanya sebatas materi. Ikut Yesus itu hanya sebatas iman kita itu cuma melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam dunia ini. Dalam arti kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dunia ini. Maka kita mengartikan Roh Kudus sebagai penolong itu ya untuk kepentingan-kepentingan yang kita butuhkan dalam dunia ini secara material. Padahal firman Tuhan berkata, carilah kerajaan surga dan kebenarannya dulu. Maka segala sesuatunya ditambahkan kepada engkau. Jangan kau mengumpulkan harta yang ada dalam dunia. Tapi kumpulkan harta yang ada di surga. Tapi kalau pemikiran kita, Roh Kudus itu cuma tujuannya seperti itu saja. Ya kita salah. Salah mengartikan janji Tuhan pada waktu dia sebelum naik ke surga dia berbicara, kau usah takut akan aku memberikan kau seorang penolong. Kalau penolongnya itu diartikan cuman bagaimana nanti Roh Kudus akan memberikan kita pekerjaan, bagaimana Roh Kudus akan memelihara kesejahteraan kita, bagaimana Roh Kudus itu akan hal-hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
yang sebatas untuk badani saja. Kalau tujuan Roh Kudus hanya yang seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai penolong, ya kita salah dan sangat salah. Karena orang-orang yang di luar Kristus, hal-hal yang seperti itu tanpa Roh Kudus, mereka bisa mendapatkan itu semuanya. Saya ingin sekali, ya, hari-hari ini, makin hari kita makin harus menyadari penerapan pengertian di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya sekarang di dalam pemikiran saya, banyak sekali orang yang salah mengenai hal yang menyangkut dengan di dalam Yohanes pasal 14 tadi itu tentang sebagai seorang penolong. Dan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya percaya, ayo kita mulai renungkan. Roh Kudus dijanjikan kepada kita sebagai seorang penolong yang ada dalam kehidupan kita, yaitu satu. Kalau dalam kehidupan kita sering berkata, aku ini seorang pemarah, aku ini seorang yang hatiku memang seorang yang pemarah, dan aku ini seorang yang pendendam, aku gak mampu, aku memang seperti ini orangnya. Dan saya percaya, kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, kita gak mampu melawan pribadi kita yang jelek ini. Kita perlu pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Dan dia ada dalam diri kita. Dan dia sanggup menolong kita untuk mengalahkan hati kita yang busuk itu. Untuk mengalahkan pribadi kita yang tidak baik itu, yang telah tercemar oleh dosa. Kalau hari ini kita mempunyai pemikiran, aku ini bejat, aku ini dosa, pikiranku ini cuma dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Pikiranku hanya dikuasai oleh nafsu yang tidak benar. Dan aku memang gak mampu. Memang aku, dagingku sudah seperti ini. Hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, yaitu dia akan memberikan seorang penolong. Dan dia sanggup menolongmu, sanggup menolong kita di dalam persoalan kelemahan tubuh kita. Seperti Rasul Petrus berkata, apa yang baik yang aku tahu, tidak aku lakukan, malah yang jahat yang aku lakukan. Itu Rasul Petrus loh. Rasul Paulus loh yang berbicara seperti itu. Dia tahu yang baik tidak dilakukan, malah yang jahat yang dia lakukan. Dan dia berkata, untung aku miliki Kristus. Artinya apa? Hanya melalui Kristus, hanya melalui kuasanya yang dijanjikan, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya, Roh Kudus dihadirkan dalam kehidupan kita. Roh Allah itu sendiri hadir dalam kehidupan kita. Pribadi Allah sendiri, salah satu pribadi Allah dihadirkan dalam hidup kita, memampukan kita untuk dapat menang di dalam segala kelemahan kita. Segala kelemahan yaitu apa? Daging kita yang sangat lemah ini, kuasa-kuasa dosa yang hadir dalam kehidupan kita, pribadi kita yang rusak karena dosa itu. Kita gak mampu melawan dosa itu, yaitu kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Saya percaya melalui renungan firman yang pendek, ya, tetapi akan mengubah pola pikir kita yang selama ini mengartikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam pengertian kita yang salah. Ya, jangan sampai kita, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus tolong, besok aku gak bisa bangun pagi, kau bangunkan saya. Terus kita pagi-pagi bisa bangun, aku dibangunkan oleh Roh Kudus. Salah. Kalau mau bangun pagi, bukan seperti itu. Handphonenya di setel jamnya, alarmnya dibunyikan. Kalau seperti itu melecehkan Roh Kudus. Tapi kalau kita besok pagi akan menghadapi situasi yang tidak enak, dan kita pasti kalau menghadapi seperti ini kita akan marah. Karena kita sudah dikuasai oleh amarah. Dan kita tidak mampu membendung marah itu. Dan kita rasanya besok pasti akan terjadi satu kemarahan yang sangat luar biasa. Kita perlu minta tolong kepada dia. Allah Roh Kudus, sesuai dengan janjimu, kau mampu menolong aku untuk dapat menguasai aku. Sehingga aku tidak akan menjadi marah-marah. Tetapi aku tetap bisa tenang, penguasaan diri. Karena engkau sudah menjanjikan, kau akan memimpin kami. Kau akan mengubah cara pola pikir kami. Dan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita menang, maka kita akan berkata, terima kasih Roh Kudus, engkau yang melakukan hal dalam hidup kami.
Itu yang harusnya ada dalam pola pikiran kita. Dan saya percaya melalui renungan firman Tuhan ini, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus sudah hadir dalam hidupnya, mulai saat ini Roh Kudus bekerja bagi setiap kami untuk menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Hendaknya buah-buah roh itu boleh hadir dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh-Mu yang menolong kami. Kami tidak mampu di dalam kehidupan kami dengan penuh dengan kasih. Kami tidak mampu untuk dapat berkata lemah lembut di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu apalagi sampai penguasaan diri. Tetapi sesuai dengan janji-Mu, Kau akan memberikan seorang penolong. Dan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami akan memampukan kami, menolong kami di dalam segala kemampuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu ini dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin.